What's up bro, kembali sini hadir lagi dengan video yang bahas gadget, dan kali ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone terbaru dari iPhone, yaitu iPhone SE 2020. Jadi ini kebetulan saya beli melalui salah satu seller di Tokopedia, dan waktu saya sempat tanya itu kayak aman nggak emailnya, orangnya bilangnya sih aman gitu lah. Jadi saya penasaran, seaman apa? Apa memang bisa langsung dipakai kayak gitu, atau memang aturannya belum bener? Saya buka dulu. Tapi yang jelas ini adalah iPhone SE generasi kedua, di mana iPhone SE generasi pertama itu bentuknya seperti ini. Sebentar, seperti ini. Pernah saya bahas juga reviewnya, jadi silakan buat teman-teman yang belum nonton video review iPhone SE generasi pertama ini, silakan klik link yang saya taruh di pojok kanan atas ini. Oke, kita pinggirin dulu nih iPhone SE generasi pertamanya. Oke. Tebel banget ya. Oke. Kita buka lagi. Aduh, brutal gitu ya. Maaf, saya orangnya pada lemah lembut. Lihat, cara bicara saya aja lemah lembut kan. Nggak sebrutal itu kan. Nggak yang keras banget ngomongnya, nggak aturan gitu, nggak. Karena saya orangnya berpendidikan. Hampir kena jari urusan. Kalau kena jari ya videonya pause dulu. Lihan saplas dulu. Kok iklan, ya udahlah. Kyo foto cangkre suwen. Ya ampun susahnya. Oke. Oke, mohon maaf intermezzo barusan. Jangan dipedulikan kata-kata saya, yang jelas ini adalah iPhone SE 2020 yang berwarna hitam. Yang saya beli ini adalah yang berkapasitas 64 GB. Bisa kalian lihat di sini kapasitas memorinya 64 GB. Dan ini adalah, saya nggak tahu ini buatan Singapura, Hong Kong, atau negara mana. Tapi yang jelas dia masih green peel. Bisa kalian lihat. Kotaknya standar versi iPhone yang lain. Lebih baik kita buka aja daripada mendengarkan saya ngomong nggak jelas kayak barusan. Dan ini adalah pengalaman penggunaan dalam unboxing produk Apple. Oke, aduh, astagfirullah. Oke, baik. Dan ini adalah kotaknya, kita singkirkan. Oke, sebagai informasi, selama ini saya menggunakan smartphone dari Apple, yaitu iPhone 11 Pro Max yang ukurannya nggak masuk akal untuk tangan saya yang kecil. Tapi saya berusaha membiasakan diri, akhirnya saya mulai terbiasa. Dan saya penasaran juga bagaimana rasanya menggunakan handphone yang kecil seperti ini. Oke, wow, perbandingan size-nya seperti ini cukup signifikan ya ukurannya. Tapi nanti tunggu dulu, kita cek ada apa aja yang di dalam kotak ini. Ada apa aja yang di dalam kotak ini, itu bahasanya gimana ya. Oke, yang pertama kita mendapatkan headset, kabel, dan colokannya ini pasti lightning seperti biasa, saya malas buka. Kemudian ini adalah kabel data bertipe USB-A to lightning port. Kemudian di sini ada kepala charger, dan kepala chargernya ini masih 5 watt. Berbentuk kaki 3 kayak gini. Kemungkinan ini kalau nggak dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, nggak tahu mana yang benar. Tapi yang jelas ini belum fast charging seperti itu. Kemudian di sebelah sini kita lihat ada petunjuk penggunaan atau manual book. Welcome to iPhone versi China. Welcome to iPhone versi China. Kemudian ini ada SIM ejector. Lalu ini ada ya petunjuk penggunaannya. Dan terakhir adalah Apple sticker yang biasa kita temuin di belakang-belakang mobil atau di belakang sepeda motor, biar seolah-olah yang naik mobil tersebut punya Apple, padahal dijual di mana-mana juga banyak ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung cek aja smartphone-nya. Ini adalah iPhone SE 2020 warna hitam. Sudah jelas warnanya hitam, tidak perlu dijelaskan lagi karena teman-teman juga bisa ngeliat. Oke. Dan ini bahannya kaca. Boleh dibilang iPhone SE 2020 ini adalah smartphone dari Apple yang punya fisik persis dengan iPhone 8 atau iPhone 8. Bagian belakangnya sama-sama berbahan kaca, perbedaannya hanya logo Apple. Kalau misalnya iPhone 8 itu logo Apple-nya ada di atas sebelah sini, sedangkan iPhone SE 2020 punya logo Apple yang ditaruh di tengah seperti ini.
Alasannya apa? Alasannya mungkin untuk menyamakan dengan iPhone 11 seri, di mana logo Apple-nya itu ada di posisi tengah. Oke, sekali lagi bisa teman-teman saksikan, begini adalah perbedaan ukuran dari iPhone SE 2020 ke iPhone 11 Pro Max. Wow, sungguh luar biasa sekali perbedaannya. Yang jelas di sini iPhone 11 Pro Max punya 3 kamera, yaitu ultra wide, wide dan juga telephoto. Sedangkan di sini dia cuma punya 1 kamera aja. Dan ukurannya sangat kompak sekali, guys. Ini adalah salah satu ciri khas dari iPhone 8, yaitu Touch ID atau fingerprint scanner, di mana dia bertipe bukan seperti tombol fisik. Secara ketebalan bisa teman-teman saksikan bahwa memang iPhone SE 2020 ini lebih tipis dibandingkan iPhone 11 Pro Max. Mungkin karena pengaruh dari baterai yang dimiliki iPhone SE 2020 ini hanya sekitar 1850 mAh. Sedangkan sedangkan yang iPhone 11 Pro Max dia memiliki kapasitas sekitar 2969 kalau nggak salah. Saya ingat cuma 69-nya aja angka favorit. Kemudian di sebelah sini kita akan melihat tombol power. Sama-sama juga ada tombol power, tapi untuk pemilihan bahan iPhone 11 Pro Max ini dia sudah menggunakan bahan stainless steel, sedangkan ini masih menggunakan aluminium. Oke, tanpa lama-lama lagi kita nyalakan saja iPhone SE 2020. Oke, dia sudah menunjukkan logo Apple, tandanya menyala. Ya iya, nggak usah dijelaskan lagi. Oke, secara spesifikasi, walaupun dua handphone ini memiliki ukuran yang berbeda, tapi iPhone SE 2020 dia punya prosesor yang sama persis dengan iPhone 11 Pro Max ini. Saya membeli iPhone 11 Pro Max ini di harga sekitar 20 juta, sedangkan ini cuma 9 juta aja, tapi dia prosesornya sama persis. Quick start, setup manually. Oke, keyboard, oke, continue. Kemudian WiFi, saya pakai WiFi dulu sebentar. Pengalaman ngetiknya juga ternyata walaupun kecil nggak kerasa kayak salah-salah gitu, kepencet gitu nggak ternyata ya. Wow, ini kerasa enak banget di tangan saya dibandingkan handphone yang ukurannya gigantik kayak gini, raksasa kayak gini. Tapi yang jelas di iPhone SE ini bagian depannya kita bisa melihat bezel atas dan bawah itu sangat tebal sekali. Jidat dan juga dagunya gede sekali dibandingkan dengan iPhone yang saya pegang di sebelah kanan ini, sebelah atas bawah kanan kiri itu cukup tipis. Oh iya, ada tulisannya it may take a few minutes to activate your phone. Butuh berapa menit untuk menyalakan handphone. Sembari menunggu, kita bandingkan dengan iPhone SE tahun 2000 berapa ya? 16. Ya betul, 2016. Secara fisik seperti ini, iPhone SE 2016 dia mengambil desain dari iPhone 5 series. Kemudian sedangkan yang ini dia mengambil desain dari iPhone 8. Ini bagian belakangnya masih menggunakan metal aluminium, sedangkan ini kaca karena dia juga sudah support wireless charging untuk bisa ngecharge tanpa kabel. Bagian bawah bisa kalian lihat perbedaannya, yang ini berbentuk kotak kayak gitu, sedangkan yang ini bentuknya rounded. Oke, akhirnya kita sudah berada di menu depan dari iPhone SE 2020. Saya suka sekali fingerprint scanner atau Touch ID yang ada di sini ini karena di zaman pandemik seperti sekarang di mana kita semua menggunakan masker, Face ID pada iPhone 11 Pro Max ini menurut saya kurang efektif akhirnya karena pada saat ingin membuka handphone kita harus buka masker terlebih dahulu dan itu bikin kerja 2 kali. Tapi kalau misalnya menggunakan Touch ID atau fingerprint scanner ini kita cukup tap, dia akan langsung kebuka dan ini kerasa berguna banget di zaman sekarang. Sedangkan untuk Touch ID atau fingerprint scannernya ini sendiri ini bukan berupa tombol, tapi dia seperti tombol palsu. Jadi kalau misalnya kita tekan, dia akan menimbulkan efek bergetar seolah-olah kepencet, tapi sebenarnya dia bukan tombol fisik. Dan itu sangat enak banget kalau misalnya kita gunakan untuk jangka panjang karena akan lebih awet dibandingkan tombol fisik seperti yang ada di iPhone SE generasi pertama atau 2016 ini. Seperti saya informasikan tadi, layar dari handphone ini memang tidak terlalu besar, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max seperti yang saya miliki ini. Tapi kelebihannya adalah di tangan dia kerasa nyaman banget, sangat bisa dikendalikan atau dimainkan
aneh ya kok bisa dimainkan ya, kayak mainan apa ya, maksudnya bisa kita gunakan hanya menggunakan satu jari aja, kok satu jari, satu tangan saja. Kalau satu jari susah, gini-gini aja nggak bisa megang, siapa yang megang nanti. Oke, untuk video kamera belakang dia sudah bisa merekam video 4K 60 fps. Yes, betul, bisa kalian lihat sini 4K 60 fps. Dan ini adalah salah satu keunggulan dari iOS 13, kita bisa merubah settingannya langsung di menu bagian depannya. Oke, seperti itu. Dan kemudian untuk kamera depannya sendiri, seperti ini contoh fotonya. Oh ya, kalau misalnya kalian penasaran siapa pemilik channel ini, saya Ibru Kumar, orang yang seperti ini. Saya orang yang pemalu. Lalu kalau misalnya kita gunakan kamera belakangnya, hasil fotonya akan seperti ini. Satu pertanyaan yang sering muncul yaitu, ini adalah iPhone SE 2020 yang saya beli dari luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa menggunakan SIM card lokal? Untuk itu kita akan coba masukkan dari HP utama saya dan kita akan masukkan ke iPhone SE 2020 ini. Kita lihat apakah dia bisa tersambung dengan jaringan internet di Indonesia. Terlihat searching. Oke, kita sama-sama menjadi saksi sejarah. Dan yang terjadi adalah bisa. Itu ada keterangan Telkomsel di rumah aja. Oke, dengan ini membuktikan bahwa iPhone SE 2020 yang saya beli di luar negeri ini sudah bisa digunakan di Indonesia. Ini artinya yang hebat iPhone-nya atau aturan pemerintahnya belum bener atau apa ya? Oke, saya pribadi sendiri sangat penasaran bagaimana pengalaman menggunakan handphone yang ukurannya jauh lebih kecil daripada handphone yang biasa saya gunakan sehari-hari. Apakah enak, apakah enggak, lalu bagaimana performa baterainya. Jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap saya upload video kalian bisa tahu dan kalian bisa komen Pertamax Gun seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya Ibru Kumar pamit. Itu kok ada notifikasi HP Samsung sih, kita lagi nge-review iPhone kok. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Ibru Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.